Woi, nih Dede cakep kan cuy. Apalagi suara nih Dede. Wah, gila bet cuy. Jadi kali ini gue cuma mau ngebahas sedikit tentang nih anime cuy. Ya karena gue setiap kali membahas anime juga emang dikit-dikit, gak panjang-panjang amat. Ya malas saya gue ngedit. Jadi anime yang gue bahas kali ini adalah ini cuy, Blue Period. Gimana ya cuy? Mungkin gue agak telat ngebahas nih anime ya, karena nih anime udah tayang di musim kemarin cuy, di musim fall. Dan menurut gua nih anime jarang banget ada yang ngebahas cuy. Ya karena nih anime waktu itu kan cuma nongol di Netflix cuy. Dan lu tahu kan kalau kebanyakan wibu di Indonesia sukanya sama yang gratisan cuy. Ya walaupun bajakan, tapi gua nggak pernah ngelarang lu nonton bajakan sih cuy. Emang siapa gua kan ngelarang-larang lu pade. Iya kan cuy. Tapi nih cuy, sebaiknya kalau bisa mending nonton anime ori cuy. Anime yang legal, anime yang resmi. Biar kita bisa saling mendukung industri anime cuy. Biar kedepannya itu ya makin lebih baik. Kan sekarang udah banyak tempat nonton anime gratis dan legal cuy. Kayak Bilibili, Ikiji, di YouTube juga banyak cuy. Kayak Muse Indonesia sama Aniwanasia. Jadi ya begitulah cuy. Yang penting ya biar sama-sama enak aja. Nah kan cuy, kontennya apa yang gua bahas juga apa cuy. Sampai mana tadi ya? Oh iya, chapter 1. Kenapa nih anime jarang ada yang bahas di Indonesia, terutama yang di Indonesia cuy. Kalau di Jepang mah nih anime lumayan populer. Ya alasannya kayak tadi cuy, nih anime cuma nongol di Netflix. Dan karena nih anime cuma nongol di Netflix, ya nih anime jadi dipengaruhi dua faktor cuy. Faktor pertama, nonton anime di Netflix kan hitungannya bayar cuy. Ya walaupun cuma bayar buat langganan Netflix aja. Ya karena sekitar 60% wibu di Indonesia gak pernah tuh cuy mau ngeluarin duit cuma buat nonton anime. Terus faktor yang kedua, ya orang-orang emang jarang aja nonton anime di Netflix cuy. Karena Netflix itu kurang laku bagi beberapa wibu cuy. Ya karena waktu itu kalau dengar kata Netflix, kebanyakan orang langsung mengaitkannya dengan film-film Hollywood cuy, film-film barat. Dan jarang banget ada wibu yang mengaitkannya dengan anime. Toh Netflix kan juga animenya masih dikit cuy, dan baru-baru aja ada anime di Netflix. Dan karena hal tersebut nih anime jadi kayak dicuekin gitu cuy. Dan orang-orang jadi jarang tahu tentang nih anime. Ya begitulah cuy. Chapter kedua, premis. Jadi premisnya anime menceritakan tentang kehidupan seorang remaja SMA yang bernama Yataro Yaguchi, yang dimana dia adalah seorang remaja yang berandalan cuy. Walaupun dia seorang berandalan, tapi dia tetap giat belajar, gak kayak lupa deh. Dan nilai si Yaguchi selalu bagus di setiap ulangannya cuy. Dan ceritanya anime bakal berfokus pada suatu kebingungan masa muda cuy, yang dimana Yaguchi yang tiap hari kehidupannya cuma bersenang-senang, akhirnya mulai memikirkan sesuatu apa yang disebut dengan masa depan cuy. Dan menemukan suatu tujuan. Dan dimana dia ingin menjadi seorang pelukis yang handal cuy. Chapter 3, daya tarik. BTW masalah daya tarik nih cuy, menurut gua daya tarik nih anime lumayan keren sih cuy. Ya gimana ya cuy, soalnya nih anime bukan tentang fantasi dan kehidupan yang penuh aksi. Tapi nih anime adalah sebuah mahakarya yang dimana cerita nih anime adalah cerita kehidupan yang sangat relate dengan kehidupan nyata cuy. Dengan berbagai plot dan kebingungan mengenai masa muda, nih anime menyajikan sesuatu cerita yang dimana saat kita atau lu dan gua nonton nih anime, kita merasa kalau yang kita tonton itu adalah story real kehidupan seorang di dunia nyata cuy. Dan kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh setiap karakter dalam anime ini. Mulai dari bingung menentukan pilihan saat lulus nanti antara mau kerja atau kuliah, merasa kesal karena terlahir tanpa kejeniusan, berjuang untuk sesuatu yang belum pasti, menjamin kebahagiaan di masa depan cuy, mencari arti dari apa itu sebuah ikatan, walaupun sudah memiliki tujuan. Kadang pilihan kita tak sesuai dengan ekonomi kita cuy. Kayak si Yaguchi misalnya cuy, yang ingin masuk universitas swasta namun terhalang finansial cuy. Dan akhirnya memilih untuk masuk universitas negeri kan cuy, yang dimana tingkat kesulitannya ya sangat tinggi. Walaupun background dari ceritanya anime tentang melukis, tapi yang gua rasakan bukan cara melukis yang baik dan benar cuy, tapi tentang sebuah arti dari kehidupan. Setiap problem yang ada di anime ini sukses membuat kita berempati kan cuy. Dan emosi setiap karakternya tersampaikan dengan apik kan cuy. Nih anime bukan tentang mental lagi cuy, tapi udah nyerang psikologis gua cuy. Jujur aja emosi gua naik turun saat nonton nih anime. Dan pesan yang disampaikan juga sangat dalam cuy, tapi dengan konsep cerita yang sangat sederhana pastinya. Konflik batin di setiap karakternya juga sangat kompleks kan cuy. Seperti Dede ini yang broken home.
Terus beberapa karakternya memiliki masalah terhadap pilihannya sendiri-sendiri cuy. Chapter 4, kelebihan dan kekurangan. BTW untuk kelebihan cuy, ya mirip-mirip seperti yang gua sampaikan pada chapter 3 tadi cuy. Ceritanya yang unik, problemnya yang kompleks, ceritanya yang relate dengan gua. Ya si Yaguchi ini tipikal gua banget cuy. Walaupun gua nggak pinter dan lumayan bego, tapi kalau dari sisi ketidakpastian dan kebingungan untuk mencari tujuan gua di masa depan, ini relate banget sama gua cuy. Zaman dulu gua SMA, gua juga bingung banget cuy. Mau kuliah nggak ada duit, mau kerja ya kerja apa? Pengalaman gua kan masih nol cuy. Dan akhirnya gua kan dapat pekerjaan tuh cuy. Tapi sekarang malah nganggur cuy. Ya gara-gara si virus Kimak ini cuy, yang ngebuat gua kehilangan pekerjaan gua. Jadi karakter di anime ini si Yaguchi ini baru gua banget cuy. Gak kayak trio yang gua banget yang ini nih cuy, yang saintis, puitis, dan antisosialis. Tapi nggak realistis cuy. Apaan masa muda? Masa muda adalah masa kebohongan. Giliran ngebucin malah nangis cuy. Ya gitulah cuy. Dan untuk kekurangan nih anime kurangnya di bagian visual cuy. Dan bukan cuma gua tapi kebanyakan orang anggap visual nih anime kurang cuy dibandingkan dengan manga nih anime. Soalnya di manga artnya keren banget cuy. Lu bayangin aja cuy, melukis di dalam manga. Ya gimana ya cuy? Manga kan gambarnya 2D cuy. Nah, karakter di manga kan suka ngelukis noh. Jadi dalam manga ada lukisannya cuy, dan lukisan dalam manganya juga keren-keren cuy. Gua sangat mengapresiasi Tsubasa Yamaguchi Sensei cuy, sebagai otak di balik terciptanya mahakarya ini cuy. Chapter 5 sekaligus chapter terakhir, audio BGM. Ngomong-ngomong masalah musik nih cuy, karena gua nggak begitu mengerti tentang musik, menurut gua opening anime ini lumayan bagus cuy. Kesan mencari jati diri dapet. Ya kira-kira gitulah cuy. Gua agak paham banget sama dunia musik, takut salah gua. Kalau punya pendapat lain lu bisa tulis di kolom komentar cuy. Terus untuk shio-nya, gua suka sama para pengisi suara nih anime cuy, terutama suara nih Dede cuy, yang diisi sama Hinamori cuy, yang renyah, gurih, mengkawai, tapi batang.